Teke-teke. Teke-teke adalah legenda urban Jepang mengenai wanita muda atau gadis sekolah bernama Kashima Reiko yang jatuh di atas rel dan tubuhnya terpotong jadi dua karena ditabrak kereta api yang melintas. Setelah menjadi hantu penasaran, dia membawa sebilah sabit atau gergaji dan berjalan dengan memakai tangan atau sikunya, dan gerakan tubuhnya saat diseret berbunyi teke. Teke. Jika teke-teke menjumpai seseorang di malam hari dan orang itu tidak cukup cepat untuk berhasil kabur, maka teke-teke akan memotongnya menjadi dua bagian seperti keadaan tubuh teke. Teke itu sendiri. Kisah ini terjadi di Jepang. Alkisah di tengah salju yang tengah turun, dua orang masinis menjalankan sebuah lokomotif ke stasiun kereta terdekat. Saat mereka tiba di bawah suatu jembatan di daerah yang cukup terpencil, tiba-tiba saja, brak, krek, dua masinis itu melihat sesosok bayangan jatuh tepat di depan mereka. Kedua masinis ini cukup berpengalaman untuk merasakan bahwa kereta yang mereka kendalikan telah menggilas sesuatu. Sang masinis berusaha keras menghentikan keretanya dan lokomotif itu berhenti kira-kira beberapa ratus meter dari tempat kejadian. Salah satu masinis memutuskan turun untuk memastikan apa yang telah terjadi. Dia berjalan susah payah di atas gumpalan salju dan tepat di bawah jembatan yang tadi mereka lewati, dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Terdapat tubuh seorang wanita di tengah rel. Tubuhnya terpotong menjadi dua karena terlindas kereta. Satu bagian adalah bagian atas tubuh wanita itu, mulai dari hingga ke pinggang. Bagian satunya adalah bagian pinggang hingga kaki wanita itu. Dia tak bisa melihat wajah wanita itu karena wajahnya tertutup oleh rambut hitam panjangnya. Darah wanita itu membasahi salju yang berada di bawahnya. Warna merah itu mengingatkan masinis itu akan es serut dengan sirup merah yang biasa dia makan. Saat kecil, sang masinis buru-buru menghapus pikiran mengerikan itu dan segera kembali pada temannya. "Ada apa?" tanya sang masinis satunya saat melihat temannya kembali. Ada wanita tertabrak. Kondisinya sangat mengerikan. Kemungkinan dia melompat dari atas jembatan. "Aku akan memanggil bantuan ke pos polisi terdekat. Kau tetap di sini ya." Pada zaman itu, komunikasi belumlah secanggih sekarang. Apalagi saat itu cuaca sedang buruk. Sang masinis tadi akhirnya meninggalkan temannya untuk mencari bantuan. Sang masinis satunya dengan sabar menunggu di dalam lokomotif. Dia tahu tak ada jadwal kereta melewati daerah itu, jadi dia tenang saja meletakkan lokomotifnya di situ. Selain itu, lokasi ini amat terpencil, bahkan tak ada satupun rumah di sana. Hujan salju telah berhenti, meninggalkan tumpukan salju yang tebal di luar. Hanya ada lampu jalan dari tiang listrik yang menemani lokomotif itu di tengah kegelapan malam. Beberapa saat berlalu dan sang masinis mulai mendengar suara di luar lokomotif. Srek, srek, terdengar seperti suara sesuatu tengah diseret. "Soichi," masinis itu memanggil nama temannya tadi. Namun mana mungkin dia kembali secepat itu. Masinis itu mendekat pintu. "Halo, ada orang di situ." Tiba-tiba pintu lokomotif terbuka. Brak! Diikuti jeritan masinis itu di tengah kegelapan malam. Beberapa jam kemudian barulah sang masinis kembali bersama sejumlah polisi. Mereka harus melewati jalanan yang penuh dengan tumpukan salju sehingga perlu waktu lama untuk kembali. Namun begitu sampai di TKP, masinis itu ngeri melihat hanya satu bagian tubuh saja yang terlihat. Di situ, hanya ada bagian bawah wanita itu, sementara bagian atasnya lenyap. Masih ada ceceran darah di situ dan bekas seretan. Apa ada yang memindahkan tubuh wanita itu, pikir sang masinis. Namun mana mungkin, apa tujuannya? Sang masinis dan para polisi pun menuju lokomotif yang dia tinggalkan tadi. "Sato," panggil sang masinis. Dia heran melihat pintu lokomotif terbuka. Dia masuk dan tak melihat siapapun di dalam lokomotif, hanya ada tumpukan salju yang masuk melalui pintu yang terbuka. Masinis itu sangat-sangat heran. Temannya adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Mana mungkin dia meninggalkan lokomotif ini begitu saja saat dia diminta menjaganya. Soichi dan polisi lainnya mencari-cari sang masinis satunya. Namun sepertinya dia seperti lenyap. Ditelan malam, tak ada jejak di tanah. Semua jejak sudah tertimbun oleh salju yang kembali turun. Beberapa jam mereka mencari namun tak ada hasil. Saat sang masinis mulai putus asa, dia mendongak ke atas. Napasnya seakan terhenti. Dengan ketakutan dia menunjuk ke atas. Para polisi pun ikut memandang ke atas.
Mereka semua ketakutan melihat pemandangan yang tersaji di hadapan mereka. Bahkan, pengalaman para polisi itu selama puluhan tahun menangani kasus kejahatan seperti tak ada apa-apanya, mereka belum pernah melihat sesuatu semengerikan ini. Di atas tiang listrik, tubuh sang masinis sudah kaku karena membeku. Wajahnya tampak ketakutan setengah mati. Entah apa yang telah membunuhnya, suhu yang di bawah nol ataukah rasa takutnya. Sementara di pinggang sang masinis melingkar bagian tubuh wanita yang tertabrak itu. Bagian pinggang ke atas, memeluk erat sang masinis yang telah tewas. Kris masif. Claudia dan Shirley adalah dua gadis cantik yang sudah bersahabat sejak kecil karena memang mereka tinggal berdekatan di satu lingkungan yang sama. Di malam Natal yang indah, orang tua Claudia pun pergi untuk merayakan liburan malam Natal. Mereka di akhir pekan ini, dia merasa sedikit gugup dan khawatir karena harus ditinggal sendiri. Semalaman, jadi dia pun mengundang sahabatnya untuk menginap dan menghabiskan malam bersama. Kedua gadis itu kemudian berencana untuk bergadang, seharian mereka bersenang-senang. Melakukan hal yang gadis biasa lakukan, seperti mengecat kuku mereka, menata rambut dan hal lainnya. Ketika sore hari, mereka pun mulai merasa lapar, akhirnya mereka memesan pizza dan memutuskan untuk menonton beberapa film horor. Malam pun tiba, mereka pun bersiap-siap untuk segera pergi ke gereja untuk merayakan malam Natal. Tidak lupa mengunci pintu, mereka pun segera berangkat dengan gembira. Setelah pulang dari gereja dan membersihkan diri mereka pun menghabiskan waktu yang panjang dengan bercerita dan bergosip mengenai anak-anak di sekolah mereka. Sangat serunya percakapan mereka sehingga mereka pun tidak menyadari bahwa waktu sudah melewati tengah malam. Kedua gadis itu juga sudah sangat lelah karena aktivitas yang mereka lakukan seharian ini dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidur. Claudia langsung naik ke ranjangnya dan merebahkan badannya di kasur yang nyaman, begitupun dengan Shirley yang merebahkan badannya di lantai beralaskan matras yang tidak kalah nyamannya. Karena suasana kamar yang sepi dan tenang, tidak butuh waktu yang lama untuk Claudia terlelap dalam tidurnya. Tapi kemudian Shirley terduduk dan naik ke atas kasur, membangunkan sembari menggoyangkan tubuh sahabatnya itu. "Claudia, aku ingin es krim," ucapnya dengan keras. Claudia yang sangat mengantuk hanya mendiamkan perkataan sahabatnya itu. "Ayolah, kita turun dan cari es krim," ucapnya dengan lebih keras. Aku tidak lapar," gumam Claudia. "Tapi aku lapar, dan aku mau es krim," balas Shirley. "Ayolah kita turun. Tidak ada es krim lagi di kulkas," ucap Claudia sambil membalikan badannya. "Kita sudah habiskan semua tadi. Kalau begitu ayo ke supermarket dan membelinya beberapa," jawab Shirley. "Aku tidak mau es krim lagi," timpal sahabatnya. "Kau pergilah sendiri." "Tidak, aku tidak berani berjalan seorang diri di tengah malam begini." Shirley memohon. "Ayolah kita pergi." Claudia yang masih terbaring di ranjangnya berusaha tidak mengacuhkan permintaan sahabatnya. "Itu, kumohon Claudia," air mata mulai mengalir ke wajah Shirley. "Ayolah, aku benar-benar ingin es krim." Shirley mulai menangis. Claudia yang sudah mulai merasa terganggu akan rengekan sahabatnya, mau tak mau membuatnya berubah pikiran. "Ya Tuhan, Shirley, baiklah, oke, sahutnya, "jika kau benar-benar sangat menginginkannya. Baiklah, aku akan pergi menemanimu ke supermarket. Jadi sekarang tenanglah." Kedua gadis itu pun segera mengganti pakaiannya dengan cepat dan mengenakan jaket mereka. Sesaat setelah mereka meninggalkan rumah, entah kenapa Shirley langsung menarik tangan sahabatnya dan mulai menyeretnya ke arah jalan yang lain. "Ini bukan jalan menuju ke supermarket Shirley," teriak Claudia. "SSSTTT, desis Shirley, kita akan pergi ke kantor polisi. Tadi aku sempat melihat ke cermin, dan aku melihat seorang pria dengan kapak sedang bersembunyi di bawah ranjangmu. Don't cry, jangan menangis, sayang, jangan menangis. Semuanya akan baik-baik saja," ibuku berbisik dengan lembut kepadaku sambil mengelus rambutku. Aku berhenti menangis sesaat dan melihat ke sekelilingku. Mereka semua ada di sana, orang tuaku, keluarga, tetangga, bahkan orang-orang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mereka semua berkumpul di sekitarku. Beberapa memegang tanganku yang gemetaran, sementara sisanya menatapku penuh rasa iba dan mengatakan kepadaku agar kuat. Mereka semua hadir di sini untukku, untuk menghiburku. Aku pun mengubur kembali kepalaku ke dalam telapak tanganku dan kembali menangis, namun bukan karena sedih.
Aku merasakan begitu banyak cinta dan perhatian dicurahkan kepadaku. Aku belum pernah menikmati kehangatan dan kasih sayang seperti ini sebelumnya. Semua kasih yang tulus dan kata-kata yang manis ini benar-benar membuatku bahagia. Akhirnya aku tahu, memang setimpal mendorong adik kecilku dari tangga.